filsuf lagi Boethius, musik dapat melakukan keduanya, membangun dan menghancurkan moral. Ya. Aristoteles, kalau seseorang secara kebiasaan mendengarkan jenis-jenis musik yang akan membangkitkan karakter yang tidak mulia, keseluruhan karakternya akan terbentuk jadi tidak mulia. Berbagai emosi didapatkan dari melodi dan ritme. Maka dari itu, dari musik seseorang menjadi terbiasa untuk merasakan emosi yang tepat. Demikianlah musik berkuasa membentuk karakter. Ini adalah pengaruh musik dalam kehidupan kita ya. Mari kita coba lihat dalam playlist kita di Spotify atau di YouTube, jenis-jenis musik seperti apa yang sering kita dengarkan. Oke, ini ada banyak sekali kutipan, tapi saya akan singkat saja. Dan dari musik itu bisa membentuk salah satu itu adalah passion. Ya, dulu orang-orang berpassion lain dengan zaman sekarang. Dan sepanjang sejarah passion itu berubah-ubah mengikuti akan jenis musik-musik yang mereka dengarkan. Ya, sampai ada K-pop, rap. Dalam salah satu penelitian ini di jurnal Family Weekly jurnal Januari 1983 dikatakan seperti ini. Dr. Adam Misty, seorang ahli musik, mencatatkan, sungguh suatu obat yang kuat musik dapat meracunimu, mengangkat semangatmu atau membuatmu sakit tanpa tahu kenapa. Jadi katanya musik ini bisa main kontrol, bisa mempengaruhi akan pikiran kita. Dan Institut Saraf Montreal menemukan bahwa musik merekrut sistem berpikir dan emosi sama seperti obat-obatan. Jadi katanya musik-musik ini sama seperti obat-obatan. Ada salah satu peneliti namanya Masaru Emoto. Dia katanya menemukan bahwa musik dan perkataan yang indah membentuk struktur kristal dari molekul air. Jadi penelitiannya seperti ini. Dia ambil tetesan air, dia taruh di wadah, baru dia kasih musik. Ya, lalu dia teliti musiknya seperti apa. Lalu bukan cuma musik tapi kata-kata yang indah. Jadi tidak, kata-kata kita itu bisa membuat molekul air itu berubah. Nah, lalu dibuatlah penelitian seperti ini. Dia ambil air, lalu dia kasih musik, lalu dia kasih kata-kata yang indah. Dia puji-puji itu air, dia senang-senangkan itu air. Lalu dilihat penelitian, ternyata air tersebut jadi indah. Ya, musiknya dikasihnya indah, kata-katanya dikasih yang membangun positif, musiknya menjadi indah. Lalu ada satu penelitian lagi. Ya, ini salah satu penelitian. Jadi diambil speaker lalu dikasih air, lalu diputar 24 Hz volumenya. Airnya jadi seperti ini. Ini membuktikan bahwa air itu bisa dipengaruhi oleh suara atau sound atau wave atau gelombang suara. Lalu diuji coba lagi, diganti hertznya. Ya, bisa bayangkan ya, itu diputar volumenya apa hertznya. Lalu dikasih 25 Hz forward efek katanya. Jadi airnya seperti berjalan. Ini tidak diedit ya. Jadi ini tidak dipercepat, tidak diperlambat. Lalu dikasih reverse. Airnya seakan-akan mundur. Padahal ini airnya meluncur ya, mengalir. Nah, sama seperti penelitiannya, ternyata air itu dia sangat terpengaruh dengan yang namanya suara ya. Lalu diambil lagi air, lalu dikasih lagu-lagu yang tidak harmonis, ya, tidak harmonis, lagu-lagu yang berantakan, lagu-lagu rock, lalu airnya ini dimaki-maki. Ternyata molekul airnya itu menjadi tidak beraturan. Akhirnya diambil molekul, dia ambil kesimpulan, dia ambil penelitian lain. Oh, airnya berbentuk seperti ini. Ini adalah molekul air yang
Swanlake katanya. Bagus, indah. Oh, bentuknya juga indah. Ternyata lagu yang dikasih adalah lagu klasik. Mozart Simfoni nomor 40. Lalu diambil lagi, walaupun ini bagus, ternyata dikasih adalah lagu Beethoven. Volumenya bagus ya. Lalu diambil lagi air yang lain, bentuknya tidak bagus karena dia kasih lagu ini. Ketika dia kasih lagu Elvis Presley, bentuk molekul airnya jadinya berantakan, tidak simetris, tidak bagus. Airnya juga. Jadi metal, bentuk lagunya ini tidak bagus. Lalu pernah diambil uji coba, diambil sebuah telur, lalu dia bawa telurnya ini pergi ke sebuah bandnya lagi manggung, lagi ada acara, lalu di depan speaker seperti itu telurnya ditaruh. Sampai selesai acaranya selesai, telurnya dimakan, jadi bisa langsung dimakan, jadi kayak telur rebus. Bisa bayangkan telur itu isinya air. Nah, pertanyaannya, dari segala macam penelitian tentang air, berapa persen dalam hidup kita, dalam tubuh kita yang adalah air? Lebih dari 70, bahkan ada katanya saat waktu kita periksa itu tulang-tulang itu juga mengandung air. Artinya bisa sampai 90% dalam tubuh kita ini adalah air. Pertanyaannya, jenis musik apa yang sering kita dengar? Ini sebenarnya adalah perpelongan pribadi juga bagi saya. Jadi ini ketika saya mengorbankan ini bukan khotbah buat kalian, tapi buat saya juga. Karena seringkali musik-musik yang saya dengarkan juga ini musik-musik yang banyak sekali beatnya. Masih ingat ketika kita melakukan pelayanan di Gorontalo, ya, dengan lagu-lagu yang membuat kita berdansa-dansa ya, seperti itu ya. Tapi ini menjadi bahan permukaan. Spesialis otak katanya seperti ini. Sebagai seorang ahli otak selama 25 tahun bekerja dengan otak, saya masih belum dapat mempengaruhi kondisi pikiran seseorang seperti cara sebuah lagu sederhana dapat lakukan. Inti dari sini adalah musik yang kita dengarkan itu dapat mengendalikan atau mempengaruhi cara berpikir kita. Makanya ibu-ibu kalau hamil, saya nggak tahu apakah Siska pas hamil kasih lagu-lagu Beethoven, lagu-lagu klasik atau tidak. Karena ternyata penelitiannya itu berpengaruh, dan itu sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang dari seorang bayi. Pertanyaannya, apakah betul musik dapat mempengaruhi pendengar? Oke, saya ingin coba kita tutup mata semua. Kita tutup mata, lalu saya akan dengarkan sebuah lagu. Coba resapi lagu itu, perasaan apa yang kita dengarkan? Oke, semua tutup mata. Perasaan apa yang kita dengar? Hah? Semangat yang kayak patriotis, atau yang siap membela negara, ya kan? Karena memang itulah lagunya tentang patriotis, kolonial. Coba lagunya. Dulu mana sebenarnya lagunya? Apa yang kita rasakan ketika kita dengarkan lagu ini? Hah? Takut, ya, ngeri. Karena memang itu, ya, musik dapat mempengaruhi pendengar. Ini perasaan kita gimana? Senang, gembira. Ya, karena memang musik dapat mempengaruhi pendengar. Dalam penelitian dikatakan musik dapat secara cepat dan sangat kuat menetapkan suasana hati dan melakukannya dalam cara yang tidak mudah dicapai oleh cara-cara lain. Coba yang lain. Ketika kita dengar lagu ini, musik ini apa kita rasakan? Tenang, damai, ya kan? Kalau ini
tidak dengar ya. Ternyata musik ini sangat mempengaruhi anak pendengar. Makanya kalau ini anak muda habis putus cinta biasanya dengar apa? Lagu senang atau lagu galau? Semoga tambah galau, ya kan? Karena musik dapat mempengaruhi pendengar. Nah, coba kita lihat kutipan dari jiwa. Tadi kita sudah lihat kutipan dari filsuf-filsuf dunia. Nah, kita lihat kutipan dari Ellen G. White. Tidak ada lagi yang penipu besar itu sangat takuti selain kalau kita menjadi paham sarana-sarana yang dia pakai. Sarana-sarana apa? Itu adalah musik. Ingat, Lucifer itu adalah pemimpin biduan di surga. Jadi dia paling tahu caranya seperti apa. Musik seringkali disalahgunakan untuk tujuan yang jahat. Demikian itu menjadi satu sarana terbesar pencobaan. Tetapi apabila digunakan dengan benar, itu adalah sebuah karunia berharga dari Tuhan. Setan akan menjadikan musik sebuah perangkap lewat bagaimana caranya itu dimainkan. Kalian tahu perangkap? Pernah nangkap burung nggak? Atau nangkap ayam? Pernah nangkap ayam? Gimana cara kita nangkap ayam? Kita taruh makanan, baru kita taruh box atau kardus yang besar, taruh kayu, terus kayunya itu dililit pakai tali, ya kan? Di dalam box itu ada makanan, ada biji-bijian. Ketika ayam itu dia datang dia makan, kita tarik. Pada saat kita tarik, itu dos itu masuk merangkap akan ayam. Sama. Setan juga katanya menjadikan musik ini sebagai perangkap. Pada saat ayam itu makan biji-bijian, jagung di luar, pada saat dia makan, ada apa-apa kok, saya nggak apa-apa, tidak ada yang terjadi dengan saya. Akhirnya dia makan lagi yang di depan, tidak ada yang terjadi. Dia makan lagi, sampai dia masuk ke perangkap. Sama, seperti setan juga katanya menjadikan musik ini sebagai perangkap. Ketika kita dengarkan, nggak ada yang terjadi, tidak ada masalah dengan saya. Tapi tanpa sadari ketika kita terus-menerus mendengarkan lagu-lagu yang tidak diinginkan, maka kita akan berubah cara berpikir kita menjadi suka memberontak, menjadi suka bosan, menjadi suka gelisah. Ini karena musik-musik yang kita dengarkan. Kita belajar sedikit urutan dari musik. Musik itu ada melodi, harmoni, dan juga ada ritme. Ya, apa itu melodi, apa itu harmoni, apa itu ritme. Contohnya itu adalah seperti ini. Wolfgang bilang melodi itu adalah intisari dari musik. Ini contoh. Ini adalah harmoni dan melodi. Ya. Melodi adalah intisari dari musik. Melodi adalah hal yang pertama, harmoni hanya bermanfaat untuk mempesona telinga. Ingat ya, dan tadi itu adalah melodi. Ya, itu adalah melodi. Kalau ditambah harmoni jadi seperti apa? Ya, kalau ditambah harmoni, itu enak didengar ya. It's a little bit more pleasing to the ear, isn't it? Instead of just one note. Now, harmoni, pemahaman dalam sudut pandang suasana hati, warga dan suasana digabung kepada melodi melalui harmoni. two or more notes sound at the same time that work in harmony with the melody. Yeah. Ini adalah melodi dan juga harmoni. Jadi enak didengar ya. Right? A little more body language. Ada body language ya. Keyboard using harmony. And nice, thank you. Now, we were Nah, sekarang rhythm. Rhythm itu adalah aturan irama dari suara musik dan dia melalui tempo. Contohnya seperti ini.
Even just the rhythm alone is underlying the song. Body language, melody has Nah, ini ritme yang berbeda kan? How's that work for you? Okay. Whew. All right. I think I just gonna have to do a tune on that one. Oke. Jadi ternyata ritme itu mempengaruhi, tempo itu mempengaruhi musik ya. Ingat yang tadi musik itu terdiri dari melodi, harmoni, dan ritme. Sama seperti kalahan, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus ini melambangkan ritme. Ketika Roh Kudus ini dirubah, maka musik itu juga jadi dirubah. Oke, ini adalah pelajaran yang sebenarnya agak panjang, tapi saya ingin skip dulu. Ya. Seksualitas musik katanya merujuk kepada seni ritme. Itu adalah beat yang memerintah langsung respon fisik. Contohnya seperti ini. Ini lagu ritme kan? Lagu ritme. Ini contoh ritme, contoh beat. Ini lagu ritme juga. Ini adalah contoh permainan ritme yang salah. Ini yang membuat badan kita seakan-akan ingin bergoyang, ya. Seakan-akan ingin bergoyang. Ritme adalah elemen musik yang berhubungan paling erat dengan gerakan tubuh, ya. Makanya yang sering dipermasalahkan itu adalah Roh Kudus, ya, ritme. Ritme ini yang memang sering dipermasalahkan. Seharusnya ritme itu dipakai seperti apa? Ritme itu seharusnya dipakai seperti ini. Ini adalah contoh pemakaian ritme yang bagus, memberikan jiwa kepada musik seperti ini. Musik pada kenyataannya adalah institusi yang dibuat untuk mengontrol si perasaan si pendengar. Komposer adalah diktator secara tidak langsung. Michael Jackson mengatakan katanya, mengapa dia sering membuat tangan gerakan seksual yang kotor di atas kamu? Dia menjawab, ini adalah musik yang memaksa saya. Dia harusnya memaksa saya untuk melakukannya. Saya tidak berpikir tentang hal itu hanya terjadi. Saya adalah budak ritme. Ellen G. White mengatakan, sementara Israel berjalan melintasi padang belantara sambil menghibur diri dengan lagu nyanyian kudus, demikian pula Allah menyuruh anak-anaknya sekarang ini supaya menggembirakan hidup lembaran mereka. Ada satu lagu, beberapa lagu rohani yang saya coba kita dengarkan. Ini namanya Christian Hip Hop. Christian Hip Hop. Ada lagi namanya Christian Reggae. Nah, ini bisa. Ada kalau ini laporannya juga bisa saja. Ini lagu rohani. Nama berbeda adalah Petra. Petra artinya adalah batu karang. Kata-katanya adalah Tuhan memberikan rock and roll kepada kalian. God give rock and roll to you. Ini adalah grup band Kristen, grup band Kristen. Tahu lirik lagu ini dari mana? Lirik lagu diambil dari sini. God gives rock and roll to you. Ini adalah kiss. Kepanjangannya adalah kiss in Satan service.
Ini lagu pemuda setan. Bayangkan lagu rohani ini lebih sedikit diambil dari lagu setan, tapi mereka mengklaim bahwa lagunya adalah lagu rohani. Ini adalah contoh lagu yang membuat kita tidak mendengar, tidak berdunia. Ini adalah contoh lagu Kristen sesungguhnya, lagu yang membuat kita tidak ingin bergoyang, tapi kita justru serangkap. Lagu-lagu seperti ini yang harusnya kita dengarkan. Ingat, lagu itu mempengaruhi air. Ya, saya sudah ada penelitiannya. Lagu itu, musik itu, suara itu mempengaruhi air. Bayangkan, tubuh kita 70% lebih itu adalah air, bahkan nanti 90. Jenis musik seperti apa yang kita dengarkan? Lagu-lagu seperti inilah yang harusnya kita dengarkan. Little Richard, dia adalah penyanyi rock yang sudah bertobat. Dia bilang seperti ini, saya percaya tentang rock and roll adalah ini. Saya percaya jenis ini adalah jenis musik setan. Banyak irama dalam musik hari ini diambil dari voodoo. Tahu voodoo ini adalah black magicnya orang Afrika. Langsung dan diperintah oleh kuasa lain, kuasa kegelapan, kuasa iblis. Rock and roll tidak memuliakan Tuhan. Kalian tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan iblis di waktu yang sama. Saya dulu seorang yang ditawan oleh musik, salah satu pembangunnya. Saya tahu bangunan macam apa yang dibuatnya karena saya membangun mereka. Jadi ternyata Little Richard ini adalah penyanyi rock and roll zaman dulu dan akhirnya bertobat. Ketika dia bertobat, dia katakan seperti ini, rock and roll itu tidak memuliakan Tuhan. Itu kan lagu rohani, nggak apa-apa yang kita dengarkan. Yang tidak perangkap setan yang tadi sudah saya bilang, seakan-akan kita merasa tidak apa-apa, tapi tanpa kita sadari kita sudah masuk ke dalam perangkap dan kita merasakan sudah terlambat. Ingat, penyembah paling profesional yang ada di seluruh alam semesta ini adalah siapa? Penyembah profesional itu adalah malaikat. Karena pertanyaannya, apakah malaikat menyembah Tuhan dengan cara goyang-goyang? Apakah malaikat menyembah Tuhan? Iya, malaikat ini adalah penyembah paling profesional. Apakah malaikat menyembah Tuhan dengan cara reggae, goyang-goyang kepala seperti itu? Tidak. Dia datang kepada Tuhan, dia sujud menyembah, dia tidak berani untuk melihat. Oke, lanjut tadi ya. Ini lagu rohani yang dibawakan di gereja. Musik-musiknya sama seperti musik ini. Ini adalah suasana di gereja. Ya, semua sudah bergoyang, semua sudah bercikrak-cikrak, sudah angkat tangan. Mohon maaf, saya tidak menyinggung salah satu denominasi tertentu ya, tapi saya cuma berdasarkan fakta. Musik diciptakan untuk melayani maksud suci, untuk mengangkat pikiran-pikiran kepada hal-hal murni. Berapa banyak yang menggunakan karya ini untuk meninggikan diri dan tidak digunakan untuk memuliakan Tuhan? Sekarang pertanyaannya, dari mana ritme itu datang? Yaitu adalah dari voodoo. Kalau kita belajar tentang pelajaran sejarah itu bahasa tahun beberapa ratus tahun lalu, itu beat itu pertamanya untuk pemujaan akan setan. Selama ribuan tahun setan sudah bereksperimen dengan pikiran manusia dan dia sudah belajar untuk menguasainya dengan halus dan licik, dan dia berusaha menghubungkan pikirannya dengan pikiran manusia. Lihat, kata menghubungkan itu adalah bridge, jembatan. Jembatan adalah suatu struktur yang terletak untuk memberi satu jalur lewat. Jadi bagaimana supaya setan masuk ke dalam pikiran kalian? Harus ada jembatan. Jembatannya itu apa? Musik. Ya. Adalah satu kesalahan besar bagi umat manusia untuk menjembatani pemisah antara anak-anak terang dan anak-anak kegelapan dengan cara menyerang dalam prinsip. Pemakaian alat musik untuk membuat suara-suara keras, menggetarkan indera dan mengalihkan perbaktian. Roh Kudus tidak pernah memunculkan diri dalam metode demikian dalam suasana bisik.
Masih ingat suasana di gereja tadi? Coba kita gabungkan dengan suara kudu. Ini lagu kudu asli dari Amerika. Sama. Yang ini perubahannya. Ini perubahan kudu, perubahan setan. Ini suasana di gereja. Kurang lebih sama. Ini perubahan setan. Ini penyembahan gereja, penyembahan Tuhan, sama. Hal ini sudah diberitakan sama yang jiwa dikatakan. Hal-hal yang kau ceritakan terjadi di Indiana. Telah Tuhan menunjukkan kepada saya bakal terjadi sebelum tertutupnya pintu kasihan. Sebelum tertutupnya pintu kasihan itu adalah sekarang. Setiap hal yang tidak ada pertanyaan akan dipertunjukkan. Akan ada cerita yang disertai drum, musik dan tari-tarian. Mari kita lihat video terakhir. Ternyata hal yang sama sudah terjadi di gereja. Kalau kalian lihat lama gereja apa itu? Di sana akan ada berikan, di sana akan ada berat, di sana akan ada tarian. Ya, labelnya ya. Ternyata hal-hal seperti ini sudah masuk ke dalam hal-hal kerohanian dan ini yang harus kita perhatikan. Pastor Ted Wilson mengatakan kalau musik terdengar seperti pada konser rock atau di sebuah klub malam itu sebaiknya tinggal di sana, jangan bawa-bawa ke dalam gereja. Tetapi ternyata Tuhan tidak meninggalkan hati saya tanpa nasihat mengenai musik. Ini evangelism ya, kebisingan dan kekacauan. Beberapa berpikir kalau semakin keras mereka bernyanyi, semakin banyak musik yang mereka buat, tetapi kebisingan itu bukanlah musik. Nyanyian yang lain adalah seperti musik dari pesawat burung yang menerapkan dan bermelodi. Ini adalah jenis musik yang seharusnya kita dengarkan. Saya tahu susah ya, apalagi untuk orang-orang muda untuk mendengarkan musik-musik seperti ini. Nggak zaman, ya. Mungkin ini susah, tidak ngetren. Apalagi tadi saya sempat dengar di suasana televisi ya, Budiman Tenarsi, tapi akhirnya ujungnya gerakan setan. Dan inilah yang sering kita lakukan. Kita sudah tidak bisa lagi membedakan yang mana namanya benar dan mana namanya salah. Jenis musik inilah yang mengangkat jiwa kita. Jenis musik inilah yang membuat kita lebih terangkat kepada Tuhan. Bukan jenis musik yang bising, jenis musik yang berisik, ribut. Apa perasaan kita ketika mendengarkan lagu seperti ini? Lebih terangkat. Ingat, hampir 90% dalam tubuh kita adalah air. Ini yang selalu saya takutkan. Bagaimana air dalam tubuh kita merespon musik-musik yang kita dengarkan? Bayangkan kalau saja bisa matang, tinggal dimakan ketika kita mendengarkan musik-musik yang keras. Bagaimana dengan protein-protein yang ada dalam tubuh kita? Biarlah melalui firman yang saya bawakan ini menjadi pengingat kepada kita bahwa sudah sampai di mana saya, sudah seperti apa lifestyle saya, apakah